Buat yang mau nonton semua pertandingan bola gratis, termasuk Liga Champions, Premier League, La Liga, langsung cek link di deskripsi ya. Setiap perubahan besar dimulai dari keputusan kecil. Seperti seorang kok yang ingin menciptakan hidangan terbaik, ia harus memilih bahan yang tepat. Begitu juga dalam dunia bisnis. Perusahaan besar selalu mencari cara agar tetap relevan dan kompetitif. Hal yang sama berlaku untuk AC Milan. Klub ini sadar bahwa membangun tim yang kuat bukan hanya soal mendatangkan pemain berbakat, tetapi juga soal identitas. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pemain Italia di skuad mereka semakin menipis, bahkan sempat menjadi bahan ejekan. Kini, Milan ingin mengembalikan jati diri mereka dengan mendatangkan lebih banyak talenta lokal. Namun sebelum lebih lanjut ke pembahasannya, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten terbaru dari Sport Station. AC Milan berencana melakukan perubahan besar di bursa transfer musim panas. Klub ingin merekrut pemain baru untuk tim utama dan mungkin mengganti Sergio Conceição sebagai pelatih. Selain itu, Milan juga ingin meningkatkan jumlah pemain Italia dalam skuadnya. Kurangnya pemain Italia di tim Milan telah menjadi bahan ejekan dari penggemar klub rival. Dalam 2 pemanggilan terakhir timnas Italia, tidak ada satupun nama pemain Milan yang dipanggil. Hanya Matteo Gabbia yang masuk skuad Luciano Spalletti dalam 12 bulan terakhir. Karena itu, Milan kini serius mencari pemain asal Italia. Beberapa nama telah masuk dalam daftar belanja mereka untuk bursa transfer mendatang. 1. Sandro Tonali. Sandro Tonali menjadi target utama Milan untuk kembali ke San Siro. Gelandang Newcastle United itu juga diminati Juventus. Newcastle belum menunjukkan keinginan untuk melepasnya. Selain itu, kontraknya masih berlaku hingga tahun 2028, sehingga harganya bisa sangat mahal. Namun Tonali telah menjadi bagian penting dari lini tengah Newcastle sejak pertama bergabung. Kehadirannya memberikan stabilitas dan kualitas dalam distribusi bola, membuatnya sulit dilepas oleh klub Inggris tersebut. Meski begitu, Milan tetap berusaha mencari cara untuk membawanya pulang. Dengan hubungan emosionalnya yang masih kuat dengan Rossoneri, serta kecintaannya terhadap klub, Milan berharap bisa meyakinkan Newcastle untuk setidaknya mempertimbangkan opsi transfer di masa depan. Jika ada peluang, Milan bisa menawarkan paket transfer kreatif, seperti peminjaman dengan kewajiban pembelian. 2. Samuel Ricci. Milan juga tertarik mendatangkan Samuel Ricci dari Torino. Gelandang berusia 23 tahun ini telah menarik perhatian beberapa klub top Eropa. Manchester City juga mengincarnya sebagai pengganti Rodri yang cedera. Namun, Milan telah lama melakukan pendekatan dengan Torino. Ricci memiliki gaya bermain yang mirip dengan gelandang klasik Italia, tenang, elegan, dan memiliki visi yang tajam. Milan melihat Ricci sebagai sosok yang bisa menjadi jenderal di lini tengah mereka dalam jangka yang panjang. Jika berhasil mendatangkannya, ia bisa berduet dengan Tijani Reinders dan memberikan dimensi baru bagi permainan Milan. 3. Lorenzo Luca. Striker Udinese Lorenzo Luca juga masuk dalam transfer target Milan. Ia tampil dalam 2 laga perempat final National League melawan Jerman bulan ini. Milan membutuhkan penyerang baru untuk bersaing dengan Santiago Gimenez. Napoli dan Inter Milan juga tertarik padanya. Dengan tinggi badan mencapai 2 meter, Luca adalah tipe striker target man yang bisa menjadi ancaman besar bagi lawan. Kelebihannya dalam duel udara dan kemampuannya menahan bola bisa memberikan variasi dalam serangan Milan. Dengan Rossoneri yang ingin memperbaiki efektivitas di lini depan. 4. Pietro Comuzzo. Pietro Comuzzo adalah bek tengah Fiorentina yang menjadi incaran Milan. Pemain berusia 20 tahun ini tidak akan dilepas dengan harga murah. Fiorentina bahkan sempat menolak tawaran dari Napoli sebesar 35 juta euro atau setara dengan 600 miliar rupiah pada bulan Januari lalu. Milan akan menghadapi persaingan ketat jika ingin merekrutnya. Comuzzo dikenal sebagai bek dengan kecepatan dan kemampuan duel yang sangat baik. Milan melihatnya sebagai kandidat yang tepat untuk memperkuat lini belakang mereka, terutama jika Fikayo Tomori dan Malik Thiaw mengalami penurunan performa atau cedera.
5. Giovanni Fabian. Giovanni Fabian dari Bolonya juga menjadi target Milan. Klub akan berbicara dengan Bolonya mengenai masa depan Tommaso Pobega. Milan bisa saja memasukkan Fabian dalam negosiasi transfer tersebut. Namun Inter Milan memiliki opsi untuk membelinya kembali seharga 12 juta euro atau sekitar 206 miliar rupiah. Sebagai gelandang box to box, Fabian menawarkan kombinasi fisik yang kuat dan kemampuan mencetak gol dari lini kedua. Milan membutuhkan gelandang yang bisa memberikan kontribusi lebih dalam menyerang, dan Fabian bisa menjadi tambahan yang berharga di sektor tersebut. 6. Diego Coppola. Pilihan lain adalah Diego Coppola dari Hellas Verona. Bek muda ini telah dikaitkan dengan beberapa klub besar Serie A. Milan memang mencari bek baru, tetapi sektor ini bukan prioritas utama di bursa transfer mendatang. Jika harganya terjangkau, Coppola bisa menjadi opsi yang menarik. Coppola adalah bek dengan potensi besar dan masih bisa berkembang lebih jauh lagi. Dengan Milan yang ingin membangun tim dengan kombinasi pemain muda dan berpengalaman, Coppola bisa menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan. AC Milan tengah berusaha membangun tim dengan identitas yang lebih kuat. Dengan mendatangkan lebih banyak pemain Italia, mereka ingin membawa kembali kebanggaan yang sempat memudar. Langkah ini bukan sekadar strategi transfer, tetapi juga upaya untuk memperkuat hubungan antara klub dan sejarahnya. Sebagai salah satu klub paling sukses di dunia, Milan ingin kembali ke puncak dan membuktikan bahwa mereka masih bisa bersaing di level tertinggi. Namun, tantangan tentu tidak sedikit. Persaingan di bursa transfer semakin ketat, dan Milan harus bergerak cerdas untuk mendapatkan pemain yang tepat tanpa merusak keseimbangan finansial klub. Beberapa target mereka juga diincar oleh klub-klub besar lainnya, baik di Italia maupun Eropa. Oleh karena itu, negosiasi yang tepat dan strategi yang matang sangat dibutuhkan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik. Selain faktor perekrutan, Milan juga perlu memastikan bahwa pemain-pemain baru bisa beradaptasi dengan cepat. Kualitas individu saja tidak cukup, mereka harus mampu menyatu dengan gaya bermain tim dan memahami filosofi klub. Peran pelatih juga akan sangat menentukan keberhasilan proyek ini. Jika Milan ingin kembali menjadi kekuatan dominan, mereka harus menemukan keseimbangan antara pengalaman dan talenta muda. Apakah Milan bisa mewujudkan rencana ini dan kembali bersaing di level tertinggi? Namun yang pasti, Milan sudah mengambil langkah pertama untuk membangun masa depan yang lebih baik. Keputusan yang mereka buat di bursa transfer musim panas ini bisa menjadi titik balik bagi klub. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana mereka mengeksekusi strategi ini dan membawa Rossoneri kembali ke puncak kejayaan.